Shalom, keluarga besar GKS yang saya kasihi dan juga dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Saya terus berdoa, kita semua sehat, dipelihara Tuhan, dan kita tetap kuat. Tanda orang yang kuat rohaninya, nomor satu, dia bisa kuat ketika menghadapi penderitaan. Yang kedua, dia kuat ketika menghadapi penundaan. Yang ketiga, dia juga kuat ketika kehilangan sesuatu. Barangkali karena pandemi virus corona ini, kita mengalami penderitaan, mungkin kita mengalami penundaan. Contoh, kita tidak bisa keluar rumah, kita masih tetap di rumah, kita bertanya-tanya, kapan selesai? Atau juga kita kehilangan sesuatu, kita kehilangan pekerjaan kita, atau mungkin tadinya ada bisnis yang kita bisa lakukan, tetapi gara-gara hal ini terpaksa kita tidak dapat. Atau sebagai pelayan-pelayan Tuhan, saudara tidak bisa lagi melayani, yang biasa berkhotbah di gereja-gereja, yang biasa memimpin pujian. Sekarang ini saudara tidak bisa lakukan itu, tapi kita mesti kuat rohani kita. Nah, hari ini saya mau berbicara bahwa sebagai orang percaya kita mesti mengerti akan adanya sebuah siklus, yaitu siklus di mana antara padang gurun itu bicara krisis, dengan yang namanya kebun bunga. Kebun bunga itu bicara tentang berkat, di mana ada ayat berkata Tuhan akan mengubah padang gurun menjadi kebun atau taman bunga. Jadi ada satu siklus di mana antara padang gurun bicara tentang krisis, dengan kebun bunga bicara tentang berkat. Itu sesuatu yang silih berganti. Hari ini kita mengalami padang gurun, besok kita akan mengalami taman bunga. Tapi setelah itu akan ada padang gurun lagi berikutnya. Contoh yang paling gampang adalah bangsa Israel. Saya pelajari sekitar 400 tahun, bahkan lebih. Mereka ada dalam perbudakan di Mesir. Mereka ada dalam krisis. Mereka dalam padang gurun yang begitu panjang. Lalu datang kebun bunga, datang berkat Tuhan, di mana Tuhan memakai Musa sebagai hamba Tuhan yang besar untuk membawa mereka keluar dari negeri Mesir. Puji Tuhan. Tapi baru saja mereka keluar, baru saja mereka menikmati taman bunga, mereka kembali lagi menghadapi padang gurun. Mereka berhadapan dengan Laut Merah atau Laut Teberau yang harus mereka seberangi. Wah, mereka kecewa sama Musa. Mereka bilang mana mungkin bisa menyeberangi Laut Teberau dan sebagainya. Tapi kemudian ketika mereka menghadapi krisis, Tuhan memberikan pertolongan. Artinya muncul lagi kebun bunga. Nah, setelah itu mereka berjalan lagi. Ya, nggak lama lagi waktu mereka berjalan, mereka ketemu satu tempat yang namanya Mara. Mereka dalam keadaan haus, kepengen minum, tapi ternyata waktu minum mereka tidak bisa minum karena airnya pahit. Demikian juga kehidupan kita. Kita akan mengalami yang namanya siklus kehidupan seperti itu. Nah, saat ini kita sedang mengalami padang gurun, yaitu pandemi virus corona. Sudah lebih dari 30.000 orang di dunia ini meninggal dan terus memakan korban jiwa. Tapi saya percaya, sesuai dengan siklus orang percaya, bahwa setelah pandemi corona ini selesai, saya sangat percaya, saya yakin akan datang berkat Tuhan yang besar. Akan datang yang namanya kebangunan rohani yang luar biasa, yang akan melanda bumi ini, termasuk negeri kita yang tercinta, Indonesia. Nah, padang gurun itu bukan tempat untuk menghukum kita. Jadi jangan kita sampai punya pandangan yang keliru. Oh, Tuhan jahat, Tuhan menghukum kita di padang gurun.
Padang gurun bukan tempat penghukuman. Tapi kalau begitu apa tujuan Tuhan membawa kita harus melintasi padang gurun? Ada beberapa. Yang pertama adalah padang gurun itu tempat di mana Tuhan ingin kita bertobat. Tempat di mana Tuhan ingin kita membuang dosa-dosa kita. Karena orang yang berdosa tidak akan diberkati oleh Tuhan. Pertobatan harus kita lakukan bahkan setiap hari. Dalam Mazmur 119 ayat 67. Demikian firman Tuhan. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Jadi firman Allah berkata, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Nah, bagaimana caranya supaya dia kembali? Maka ditindas. Ditindas artinya Tuhan izinkan kesusahan, Tuhan izinkan penderitaan, Tuhan izinkan masalah, yaitu yang disebut dengan krisis atau padang gurun. Jadi hari ini kita dalam pandemi virus corona, kesempatan untuk kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa, kalau kita ada dosa-dosa, katakanlah dosa kebencian, karena kebencian itu sebuah dosa, saudara. Katakanlah dosa keserakahan. Kita sudah hidupnya terlalu serakah akan uang, sehingga kita menghalalkan banyak cara yang Tuhan tidak berkenan. Atau katakanlah dosa percabulan, dosa perzinahan, dosa kemunafikan dan sebagainya. Saat yang tepat kita datang kepada Tuhan untuk minta ampun, dan Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Karena Tuhan itu setia dan adil. Yang kedua, saudara, padang gurun adalah tempat Tuhan merendahkan hati kita. Memproses kita dari orang yang sombong, orang yang tidak lagi mengandalkan Tuhan, mengandalkan harta, mengandalkan kedudukan, mengandalkan kemampuan. Diproses Tuhan untuk kembali mengandalkan Dia. Ulangan 8 ayat 2 mengatakan demikian, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Rendah hati itu karakter Kristus. Jadi kita kalau mau menjadi seperti Kristus, kita juga mesti punya karakter atau sifat rendah hati. Padang gurun ini tempat yang tepat, yang Tuhan memang pakai untuk membuat kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, saudara-saudara. Hari-hari ini, mari kita andalkan Tuhan. Kita sudah nggak bisa lagi andalkan yang lain. Pandemi virus corona ini mengajarkan bahwa kita semua butuh Tuhan. Kita perlu melekat kepada Tuhan. Kita perlu nempel sama Tuhan, saudara-saudara. Yang ketiga, padang gurun juga ada tempat Tuhan menguji, menyelidiki hati kita. Ulangan 8 ayat 2, ayat yang tadi saya akan bacakan ulang. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau, perhatikan, untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi padang gurun itu tempat Tuhan menguji, melihat hati kita, menyelidiki hati kita. Apakah hati kita murni atau tidak? Barangkali pada awalnya kita menjadi orang percaya, hati kita murni. Tapi lama-kelamaan hati kita sudah tidak murni lagi. Hati yang murni adalah hati yang tulus, hati yang tanpa kemunafikan. Orang yang punya hati yang murni, maka tidak punya motif-motif tersembunyi dalam kehidupannya. Apa yang dia simpan dalam hatinya,
itu sama dengan yang dia katakan. Sama pula dengan yang dia lakukan. Nah, Tuhan ingin hati kita murni seperti itu. Dalam Mazmur 139 ayat 23, Daud berkata kepada Tuhan begini, "Selidikilah hatiku ya Allah." Dia bilang sama Tuhan, "Selidiki hatiku ya Allah." Karena dia juga sebagai manusia biasa, dia tidak mungkin bisa melihat hati dia. Dia perlu Tuhan yang melihat, menyelidiki hati dia. Dia ingin Tuhan mengoreksi kalau dia ada kesalahan. Makanya Tuhan senang. Makanya saudaraku, Daud ini dikenal ya sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan. Nah, ada sebuah kesaksian daripada seorang hamba Tuhan. Dia bermimpi, dia melihat ada 2 orang masuk surga. Yang pertama adalah seorang penginjil terkenal, yang kedua adalah seorang ibu yang sederhana. Kedua-duanya masuk surga dan membawa pekerjaannya, membawa pelayanannya. Maka ketika 2 orang ini berdiri dan membawa pelayanannya, maka terlihat tidak seimbang. Karena penginjil terkenal ini bawa pelayanan yang begitu banyak. Karena dia punya pelayanan ke sana ke sini, jadwalnya sibuk, ya, khotbah sana sini dan sebagainya. Tetapi ibu sederhana ini pekerjaannya hanya sedikit yang dia bisa bawa kepada Tuhan. Maklum dia bukan pengkhotbah besar, barangkali dia cuma bisa menolong orang, dia berdoa dan sebagainya. Nah, kemudian semua pekerjaan itu diberikan kepada malaikat. Malaikat mulai menguji. Ada ayatnya dalam firman Tuhan di Korintus bahwa setiap pekerjaan kita, pelayanan kita akan diuji oleh Tuhan nanti di surga. Nah, penginjil ini duluan. Ketika diuji dalam api, ternyata begitu banyak saudaraku, pekerjaan yang dia bawa itu ternyata habis terbakar. Jadi tinggal sedikit sisanya. Nah, kemudian giliran ibu sederhana. Dia melihat penginjil ini pekerjaannya yang banyak tinggal sedikit. Dia berkata dalam hatinya, "Lah saya sedikit ya habislah nanti." Kemudian dia diuji, pekerjaannya diuji dalam api, ternyata utuh. Bahkan ibu sederhana ini menerima upah yang lebih besar di dalam kekekalan dibanding penginjil ini. Tuhan mengajarkan kepada hamba Tuhan yang bermimpi ini, apa maksud daripada mimpi ini. Tuhan berkata bahwa penginjil itu memang melayani ke sana ke sini, berkhotbah ke sana ke sini. Tetapi dia melayani aku, kata Tuhan, bukan dengan motivasi hati yang murni. Motivasi hatinya sudah tidak murni. Dia melayani demi dirinya sendiri. Dia ingin membanggakan dirinya. Dia ingin menonjolkan dirinya. Bahkan dia ingin mencari uang sebanyak-banyaknya dari pelayanan itu. Dia sudah tidak tulus. Dia sudah tidak murni. Maka pekerjaannya terbakar. Tetapi ibu yang sederhana ini walaupun tidak terkenal, tetapi dia melayani aku dengan hati yang tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi aku. Sehingga ketika pekerjaannya itu dibawa ke surga, pekerjaannya itu utuh. Bapak, Ibu, Saudaraku kekasih, mari hari ini kita bertanya kepada Tuhan. Tuhan, Kau lihat hatiku, bagaimana hatiku? Kalau kedapatan sudah mulai menyimpang, biarlah Tuhan Engkau luruskan kembali. Biarlah kami semua punya hati yang murni. Yang keempat, saudara-saudara, padang gurun adalah tempat Tuhan memberikan pewahyuan kepada kita. Justru itu tempat yang sangat baik, di mana di saat-saat kita menderita, kita mengalami kesusahan, kita bukannya mencari orang-orang lain, tapi kita duduk diam di kaki Tuhan, kita berdoa. Itu kesempatan kita bisa menerima pewahyuan daripada Tuhan. Galatia 1 ayat 17-18, demikian firman Tuhan. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali ke Damsyik
Lalu 3 tahun kemudian, aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, yang aku menumpang 15 hari di rumahnya. Saulus, yang kemudian namanya menjadi Paulus, ketika bertobat, dia berkata bahwa dia tidak mencari rasul-rasul di Yerusalem, tapi Tuhan membawa dia ke padang gurun Arabia. 3 tahun dia di situ dipersiapkan oleh Tuhan. Dia menerima banyak pewahyuan tentang siapa Tuhan. Bukan di Yerusalem, tapi di padang gurun. Di padang gurun itu satu tempat pewahyuan, saudara-saudara. Nah, Tuhan Yesus juga banyak mengajarkan di mana banyak hamba-hamba Tuhan menerima pewahyuan itu di padang gurun. Contohnya misalkan di Perjanjian Lama, Musa, Yosua menerima banyak pewahyuan ketika mereka ada di padang gurun. Dan juga di Perjanjian Baru kita belajar Yohanes Pembaptis dipersiapkan oleh Tuhan, itu juga di padang gurun. Hari ini kita sedang ada di padang gurun yang namanya padang gurun Corona. Kita menghadapi pandemi virus Corona ini, dan kita nggak tahu, saudara-saudaraku, sampai kapan ini selesai. Nah, tapi gunakan kesempatan ini untuk mencari wajah Tuhan, supaya kita bisa menerima banyak pewahyuan. Belum lama ini saya berdoa kepada Tuhan, dan saya menerima pewahyuan pada waktu saya baca firman dalam Keluaran pasal 12. Itu kisah bagaimana Tuhan mendatangkan tulah ke-10 bagi bangsa Mesir, yaitu anak sulung yang mati, dan bangsa Israel diharuskan merayakan Paskah dan membubuhkan darah anak domba pada tiang-tiang atau ambang pintu rumah mereka, supaya malaikat melihat ada tanda darah, mereka diselamatkan. Tidak ada kematian anak sulung di Goshen. Tetapi ada banyak hal. Contoh, saya menemukan angka 14 hari di situ. Bukankah angka 14 hari itu menjadi sangat terkenal di dalam pandemi virus corona ini? Lalu saya juga menemukan di situ bahwa inilah peristiwa Paskah yang dimana sebelumnya ada kematian. Bukankah sebentar lagi kita merayakan Paskah, saudara? Tapi sebelum perayaan itu, kita hari ini berhadapan dengan begitu banyak orang yang meninggal karena virus corona. Dan bukan hanya itu, ada banyak kebenaran-kebenaran yang saya dapatkan daripada Tuhan, dan saya ingin bagi kepada saudara. Nantikan ini, saya bagi nanti dalam ibadah online pada tanggal 5 April, waktu kita beribadah hari Minggu, di mana kita juga akan menerima perjamuan kudus, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, terakhir, saya percaya sekali lagi bahwa karena adanya sebuah siklus yang tadi kita pelajari, maka saya percaya kita nggak usah takut bahwa setelah masalah corona ini selesai, saya percaya akan ada kebangunan rohani, akan ada revival yang luar biasa yang Tuhan datangkan ke muka bumi ini, termasuk kepada negeri kita tercinta Indonesia. Itu sebabnya hari-hari ini jangan kita mundur, jangan kita kecewa, jangan kita menjadi bersungut-sungut, tetap bersuka cita, tetap mengucap syukur kepada Tuhan, karena di balik semuanya ini ada rencana Tuhan yang luar biasa. Dan saya sebelum menutup acara ini, saya ingin berdoa untuk saudara-saudara. Mari tundukkan kepala. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang maha besar, Engkau maha kuasa. Kami tidak mau fokus kepada corona terus yang bisa menakutkan kami, tetapi kami mau fokus kepada Tuhan kami yang maha besar dan maha kuasa. Kami percaya Engkau ada dan Engkau pegang kendali atas hidup kami. Tuhan Yesus, oleh sebab itu kami terus mau fokus kepada Tuhan, mau memandang Tuhan saja. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau melindungi kami.
Oleh sebab itu hari ini hamba berdoa supaya semua keluarga besar GKS yang Engkau kasih ini senantiasa dalam perlindungan-Mu Tuhan. Dipelihara oleh Tuhan dengan secara luar biasa. Barangkali banyak kerugian, banyak penderitaan, banyak hal-hal yang umat-Mu sedang hadapi. Tapi biarlah Tuhan Engkau menghibur, Engkau menguatkan mereka. Engkau selalu memberikan kasih karunia-Mu kepada mereka, supaya mereka tetap kuat dalam menghadapi apapun juga. Tuhan, Engkau jamah setiap mereka Tuhan. Engkau yang menumpangkan tangan atas setiap mereka. Engkau yang mencurahkan kasih karunia-Mu kepada mereka. Kekuatan surgawi, supaya mereka kuat dalam menghadapi masa-masa sulit seperti ini. Dan Tuhan, Engkau Jehovah Jireh. Engkau juga Tuhan yang akan mencukupi segala kebutuhan kehidupan mereka di masa-masa sulit seperti ini. Kami percaya Tuhan selalu ada siklus. Kami menghadapi padang gurun hari ini, tapi besok lusa kami percaya akan ada kebun bunga, akan ada taman bunga dengan bunga-bunga yang indah. Kami menghadapi pandemi virus corona hari-hari ini, tapi kami percaya selesai ini akan ada revival, akan ada kebangunan rohani, akan ada berkat-berkat Tuhan yang melimpah, yang Engkau akan curahkan kepada umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyiapkan diri kami untuk hari Minggu nanti kami bisa menerima perjamuan kudus bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Berikut adalah tata cara mengikuti ibadah online. Pertama, berkumpullah bersama keluarga sebagai satu kesatuan. Jangan melakukan hal lain karena penyembahan adalah aktivitas keluarga. Yang kedua, bernyanyi bersama dengan keras dan sukacita. Mungkin ini terasa aneh, namun percayalah kuasa Tuhan ada bagi yang membuka hati. Dan yang ketiga, katakan amin, bertepuk tangan, bersorak, dan catat khotbah. Ambil waktu untuk berdoa setelah ibadah selesai. Jadikan rumah Anda sebagai rumah ibadah. Sampai jumpa di ibadah online Minggu tanggal 5 April 2020 yang akan dilayani oleh Gembala Senior Pendeta Bunadi Subrata MTH. Ibadah online minggu ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Semua jemaat diharapkan untuk mengikutinya. Kita akan menerima perjamuan kudus di rumah kita masing-masing. Jika di rumah tidak ada hosti dan anggur, maka dapat diganti dengan roti tawar dan teh. Yang penting kita beriman ketika kita menerimanya merupakan tubuh atau daging dan darah Tuhan Yesus.